hablum mim. Itu sange tu. Al-Quran tu mengejek sadwala tentang Abu Lahab. Lalu apa kira-kira motivasi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang kita sampaikan ini? Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di antaranya di dalam surat Al-Fil terkait burung ababil, yaitu Raja Abraha. Yang pertama mengaku dirinya Tuhan. Orang yang mengaku dirinya Tuhan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti dia sudah tergolong kepada orang yang kafir. Tidak fasik. Kalau fasik dia tahu tapi dia tidak mengerjakan. Kalau kafir dia menentang kebenaran. Sudah jelas Allah itu ada. Mengaku pula bahwa dia Allah. Allah dari mana? Bukan dari Hong Kong mungkin. Kenapa Ibu yang dimuliakan Allah? Terkait dengan tingkah laku. Makanya lihat di dalam Al-Quran bahwa penyebab kerusakan di darat dan di laut adalah ulah tangan manusia. Awak lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Palu terjadinya banjir, tsunami, itu terjadi di sana kemaksiatan yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat lagi di Aceh. Hal serupa juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak juga orang yang melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Kita lihat lagi di tempat-tempat lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setiap perbuatan akan dibalasi oleh Allah. Untuk itu kalau kita menjadi pemimpin kita di kelurahan, mari kita menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Kalau kita menjadi pengurus masjid, mari sama-sama kita menjadi arif dan bijaksana. Bagaimana caranya jamaah kita akan ramai? Bagaimana caranya kita membuat anak-anak betah dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita arif dan bijaksana tanpa ada kesombongan. Semua ini adalah amanah. Ada saatnya kita menerima jabatan, ada saatnya kita meletakkan jabatan. Ada waktunya kita dinas, ada waktunya kita pensiun. Ada waktunya kita kaya, ada waktunya dikala kita miskin. Roda tak mungkin dibawa terus. Artinya kita ambil, kita selalu tawadu, kita selalu arif dan bijaksana tanpa melihat orang atau meremehkan daripada saudara-saudara kita. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Jangan kita cemoohkan, jangan kita kasar kepadanya. Karena kita ini manusia. Manusia ini ibarat satu tubuh. Apabila satu tubuh merasa sakit, semuanya merasa sakit. Budokan dua, limpape lumanan gadang, kapai sampai patanya ke belang sampai babarito. Jadi pandai alim ulama sudah pedang dalam nagari. Mohon maaf aku, kok ada kata-kata yang salah. Itu kebenaran datang dari Allah. Kehilafan itu datang daripada ambu sendiri. Maklumlah, ambu manusia biasa. Jadi kepada Bapak Ibu, ambu mohon maaf dan ambu mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih yang tidak terhingga. Karena Bapak Ibu selalu sholat berjamaah ke masjid, meramaikan masjid,
dan tetap mendengarkan ceramah dakdo yang keluar dari tadi nampak yang bodoh. Semoga puasa kita selalu terjaga dan kita kembali kepada kesucian tanpa ada nosa setelah Ramadan ini. Fa'tabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.